menuntut ilmu, yaitu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ilmu tauhid atau ilmu akidah. Di mana pada pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu syafaat agung, syafaat besar, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan syafaat agung dan apa saja syafaat-syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selain syafaat beliau, apakah di sana di akhirat nanti ada syafaat? Ustadz, sinyalnya Ustadz. Ini putus-putus suaranya. Putus. Bunda ngerti nih kalau gini nggak jalan. Jadi kalau yang udah benar itu. Kalau ini mah udah ini kan, makanya nggak ada. Tadi? Ada bantuan. Halo ya. Suaranya putus-putus, Ustaz. Halo ya, masuk Bu? Ya, baik sekarang ya. Oh, sekarang baik. Oh. Ya. Baik. Nah, kita mengharapkan syafaat. Apakah syafaat yang kita harapkan itu berasal dari Rasul saja atau ada syafaat yang lain? Dan mengapa syafaat Rasulullah disebut dengan syafaatul uzma? Syafa'atu al-uzma, syafaat agung. Maka insyaallah materi itulah yang akan kita uraikan pada pertemuan singkat pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, syafaat. Syafaat itu sudah sering kita sebut ya dalam bahasa kita, yaitu syafaat. Diambil dari bahasa Arab yang berakar kata syafa'a yashfa'u, syafa'atan. Sepertinya sinyalnya bermasalah nih Ustadz. Ya. Ngelek terus soalnya. Mungkin Ustadz Wandi cari posisi yang ini, Ustadz. Sinyalnya bagus. Ustadz Wandi. Halo Ustaz.
Ya, Ya, masuk suaranya. masuk. Oh, Silakan. sepertinya zoom-nya kameranya harus dimatikan Ustaz supaya Ya, ini nggak apa-apa. kuat. Oh, nggak apa-apa Mungkin ya. posisinya mungkin biar Ya, sinyalnya ini bagus. kadang sinyalnya kadang memang nanti mulai hilang pinggul. Oke, baik. Saya hilangkan aja ya, saya tutup aja kameranya ya. Ya, Bentar-bentar, saya coba lagi buka lagi. Saya coba buka lagi. Oke, masuk suara Ustaz? ya masuk. Ya, masuk. Oke, baik. Syafaat ya diambil dari kata syafa'ah yang bermakna pertolongan. Nah, kata syafaat ini juga bisa dipakai ketika kita di dunia ini. Misalnya kita masuk kerja atau minta pertolongan kepada orang. Nah, itu disebut dengan syafaat. Jadi syafaat artinya memohon pertolongan kepada orang lain. Nah, itu syafaat. Kan sering kita bilang, saya mendapat syafaat dari si fulan sehingga saya dapat bekerja di sini. Saya mendapat pertolongan, saya mendapat bantuan. Nah, itu disebut dengan syafaat. Maka nanti di akhirat begitu pula kita ya pasti membutuhkan syafaat. Pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, siapa mereka? Nah, dalam bahasan ini telah saya tulis beberapa syafaat, beberapa pertolongan yang akan dibutuhkan oleh orang-orang Islam nantinya. Nah, dalil syafaat itu adalah dari Al-Quran. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Dia memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kepadanya semua manusia akan dikembalikan. Nah, di situ ada kata syafa'ah, yaitu bermakna pertolongan. Ya, bermakna pertolongan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW disebutkan syafaati li ahlil kabairi. Syafaatku, ini syafaat baginda Rasulullah SAW adalah untuk pelaku dosa besar. Apa yang dimaksud dengan pelaku dosa besar? Misalnya selama di dunia orang ini pernah melakukan pembunuhan atau misalnya pelaku zina atau misalnya mencuri dan selain dosa syirik. Kalau syirik memang bila dia sempat bertobat kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka di sini syafaat Rasulullah akan juga diperuntukkan kepada orang-orang yang pernah melakukan dosa besar selama hidup di dunia. Nah, itu dimaksud dengan syafaat. Syafaat dalil dari Al-Quran maupun dari hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian berapa banyak macam syafaat? Berapa banyak macam syafaat yang akan diperoleh seorang Muslim di akhirat kelak? Setidaknya ada 7. Ada 7 syafaat yang akan diterima, yang akan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang beriman. Mohon maaf, suara terganggu. Yang pertama, syafaat penghafal Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, orang yang menghafal Al-Quran, yaitu Al-Quran juz 1, juz 2, ya, artinya sampai juz 30, lalu kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya, maka orang itu nanti akan memberikan syafaatnya kepada orang lain. Siapa mereka itu?
Ya, yang pertama ahli keluarganya. Ahli keluarganya 10 orang. 10 orang lah yang akan ditolong nanti. Misalnya ada anaknya yang hafal Al-Quran 1 orang saja. Ada anaknya 1 orang saja. Dia telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupannya dan membawa Al-Quran itu mati. Meninggal dengan Al-Quran itu. Maka nanti di akhirat orang tersebut akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain disebutkan innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa keluarga Allah itu? Ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang diistimewakan oleh Al-Quran. Maka itulah yang disebut dengan keluarga Allah. Maka apabila seorang itu telah berhasil menjadi keluarga Allah, maka Allah nanti akan memberikan keistimewaan kepada dia. Berupa syafaat 10 orang kepada anggota keluarganya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa hafizahu, dia membaca Al-Quran, lalu kemudian menghafalnya, adkhalahullahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itulah balasannya Bapak Ibu, seorang penghafal Al-Quran. Siapa yang tak ingin menjadi penghafal Al-Quran? Siapa yang tak rindu ingin menjadi penghafal Al-Quran? Ada orang yang tak ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka dia telah melewatkan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sangat mulia ini, yang sangat istimewa ini. Lalu kemudian tidak hanya ia masuk surga. Orang itu wasyafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Lalu kemudian Allah istimewakan orang ini untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan 10 orang. 10 orang dari anggota keluarganya. Kulluhum qad istaujabun naro. Yang mana anggota keluarganya itu misalnya mereka masuk neraka. Mungkin karena banyak dosa, mungkin karena tak sempat beramal, mungkin karena kesibukan dunia sehingga lalai, sehingga orang tersebut dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam nerakanya untuk dibersihkan dan disucikan. Namun sebelum masa penyiksaan itu berakhir, datanglah keluarganya yang penghafal Al-Quran tadi. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah keluargamu. Saya ini adalah orang yang engkau istimewakan. Aku telah menghafal kalammu, kalammu itu telah masuk ke rongga mulutku, kemudian aku bawa ia menghadapmu. Maka sekarang kata orang ini, saya meminta kepadamu keistimewaan tersebut dengan memberikan syafaat. Maka kata Allah ketika itu, ini kata para ulama demikian, maka kata Allah, silakan engkau punya keistimewaan berupa syafaat yang engkau berikan kepada 10 ahli keluargamu. Siapa yang 10 ini? Dalam riwayat lain disebutkan mereka adalah para orang tua. Maka nanti di surga, anak yang penghafal Al-Quran itu akan meletakkan mahkota keistimewaan di atas kepalanya. Dan memakaikan jubah keistimewaan kepada kedua orang tuanya. Maka disitulah nanti anak itu datang kepada orang tuanya, wahai ayah, wahai ibu, saat ini aku diberi keistimewaan oleh Allah untuk menolong engkau. Ini andai orang tuanya tidak bersama dia di dalam surga. Nah, kalau seandainya orang tuanya bersama-sama dia di dalam surga, maka siapakah yang akan disyafaatnya oleh satu orang penghafal Quran ini? Para ulama tidak menyebutkan, karena Rasul tidak menyebutkan secara spesifik. Namun, para ulama berijtihad. Rasul tak sebutkan secara spesifik, secara detail, namun para ulama hanya berijtihad. Kata mereka,
yang dipilih oleh penghafal Quran ini adalah ayahnya terlebih dahulu, ibunya yang kedua, kemudian kakeknya, neneknya, kemudian gurunya, kemudian yang sisanya itu adalah orang-orang yang berjasa kepada dia. Siapa yang berjasa? Misalnya anak itu berhasil menghafal Quran melalui seseorang. Dia tunjukkan jalannya, dia urus semua kebutuhannya, dan akhirnya anak itu sampailah ke tempat yang terbaik tadi, yaitu tempat penghafal Quran, tempat menghafal Quran, maka orang-orang yang berkontribusi di situ akan mendapatkan pertolongan dari para penghafal Quran tersebut. Maka di sinilah istimewanya orang penghafal Quran itu, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi ini sangat-sangat kita harapkan setidaknya ada seorang anak kita, cucu kita, keluarga kita yang berhasil menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, ini mesti diazamkan dalam diri kita. Harus ada salah seorang anak saya atau keluarga saya yang menjadi penghafal Al-Quran. Yang kedua, macam syafaatnya, syafaat yang kedua adalah syafaat orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid seperti apa, Ustadz? Yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu disebut orang yang mati syahid. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, An-Nimrana ibni Utsbata Ad-Dimari qala dakhalna ala Ummi Darda. Kami datang menemui Ummu Darda wa nahnu aitamun. Kami ini dalam keadaan yatim. Faqalat, lalu kemudian Ummu Darda itu berkata, absyiru, bergembiralah kalian wahai anak yatim. Fa inni sami'tu Aba Darda, karena aku mendengar Abu Darda berkata, yaqulu qala Rasulullah, kata Abu Darda, Rasulullah pernah bersabda, yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, syahid, yusaffi fi sab'ina, dia akan memberikan syafaat sebanyak 70 orang dari ahli keluarganya. Begitulah keutamaan mati syahid itu, Bapak Ibu. 70 orang akan ditolong ahli keluarganya yang mereka itu mampir terlebih dahulu di neraka. Syafaat orang yang mati syahid. Mati syahid memang banyak macamnya. Ada orang yang mati tenggelam, disebut juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang tenggelam itu disebut mati syahid. Orang yang terbakar, wal hariqu syahid. Orang yang terbakar, mati terbakar, itu disebut syahid. Wal hadamu syahid. Orang yang ketimpa bangunan, ketimpa reruntuhan. Ya, seperti meletusnya atau erupsinya Gunung Semeru. Dia beriman kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Tidak meninggalkan ibadah-ibadahnya. Kemudian erupsi Gunung Semeru. Lalu kemudian meninggal ditimpa bangunan. Maka dalam kategori Islam mereka itu tergolong syahid. Wal mabtulus syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga disebut syahid. Kemudian orang yang mempertahankan hartanya, agamanya, nyawanya dari orang lain. Kemudian dia terbunuh karena mempertahankan darah, nyawa, hartanya itu, maka mereka pun disebut syahid. Nah, memang syahid itu luas sekali maknanya. Yang tertinggi adalah orang yang syahid di medan perang. Syahid medan perang, yaitu mereka memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan nyawanya, memperjuangkan hartanya, kemudian dia syahid, maka itulah yang akan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Apakah syahid-syahid yang lain itu juga akan memberikan syafaat? Kata para ulama, iya. Memberikan syafaat kepada setiap orang yang mati syahid, tapi derajat syahidnya itu berbeda-beda. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Maka bertekadlah kita untuk mati syahid.
Oh Pak Ustadz, kami kan tak berperang Ustadz. Bagaimana kami bisa meminta mati syahid? Ada seorang Bapak Ibu di zaman Nabi, dia itu ingin sekali mati syahid. Setiap kali berperang tak mati. Setiap kali berperang tak mati. Setiap kali ingin berperang, dia ingin mati syahid. Tapi ternyata dia tak mati syahid. Lalu kemudian Nabi mengajarkan doa. Bacalah doa ini wahai sahabatku. Apabila engkau membaca doa ini, maka engkau akan tergolong orang-orang yang mati syahid meskipun engkau meninggal di atas kasur. Luar biasa. Apa doanya? Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid. Ya Allah, tutuplah usiaku ini dalam keadaan syahid. Itu redaksi dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya lebih kurang demikian. Allahumma amitsni ala syahid. Allahumma amitsni ala syahid. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid. Ya Allah, tutuplah, ambillah nyawaku dalam keadaan syahid. Meskipun kita tak ikut berperang Bapak Ibu, peluang untuk menjadi seorang yang mati syahid itu tidak tertutup. Mungkin kita ini ada seorang yang seorang dokter, mungkin seorang pegawai di perusahaan, seorang guru, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, tapi doa itu berhak kita dapatkan agar kita memperoleh mati syahid tadi. Begitulah mudahnya dalam agama Islam. Yang ketiga adalah dua anak yang meninggal waktu kecil. Apa maksudnya Ustaz? Dua anak yang meninggal sebelum akil balik. Akil balik, dia masih kecil. Lalu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Banyak sekali kami temui di lapangan, ada orang tua yang sangat bersedih sekali. Pak Ustaz, saya sangat bersedih sekali Ustaz. Kenapa ibu bersedih? Saya cuma punya anak 3 orang Ustaz. 2 waktu kecil sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tak sedih kami ini Ustaz. Itu anak-anak yang kami tunggu, namun ternyata terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami katakan kepada orang itu bahwa jangan bersedih Bapak Ibu, sesungguhnya 2 anak di waktu kecil yang diambil oleh Allah merupakan simpanan, merupakan tabungan yang pasti kelak akan kita terima kembali. Kita menerima dia dalam keadaan sudah memberikan syafaat kepada kita. Allah berikan kuasa kepada anak itu untuk memberikan syafaat. Dalam riwayat lain disebutkan Bapak Ibu, nanti mereka berkumpul, para anak-anak yang diambil oleh nyawanya oleh Allah di waktu kecil ini datang kepada Allah. Ya Allah, mana orang tua kami? Mana ayah kami? Mana ibu kami? Mana nenek kami? Mana kakek kami? Mana keluarga besar kami? Kemudian carilah orang tua kalian, kata Allah. Dicarinya di surga. Dicarinya setiap sudut surga, ternyata mereka tak temukan. Lalu kemudian mereka datang lagi kepada Allah. Ya Allah, kami belum menemukannya. Mungkin orang tua kalian berada di neraka. Bagaimana caranya ya Allah? Maka kalian boleh memberikan syafaat kalian. Kemudian datanglah 2 orang perempuan. Ya, beberapa orang perempuan kepada Nabi. Kami para wanita pernah berkata kepada Nabi, sediakanlah 1 hari untuk kami, wahai Rasul. Yaitu kami ingin belajar, wahai Rasul. Kata mereka. Maka kemudian beliau memberikan pelajaran untuk mereka. Di antaranya beliau bersabda, siapa saja dari wanita yang ditinggal mati 3 orang anaknya, melainkan mereka akan menjadi hijab. Jadi mereka ini adalah anak yang meninggal waktu kecil ini menjadi hijab, pembatas dari api neraka. Seorang wanita bertanya, yaitu berkata, bagaimana kalau ditinggal mati 2 orang anak? Beliau menjawab, 2 juga. Dan juga oleh 2 orang. Nah, jadi kalau 2 orang masih mendapat hijab, itu masih memberikan pertolongan. Nah, para ulama mengkaji hadis ini, kalau 1 orang bagaimana? Kata mereka 1 orang tidak sampai derajat dapat memberikan hijab kepada anaknya. Anak itu hanya datang kepada Allah dan memohon agar diringankan siksanya. Tak dapat dia menjadi hijab. Nah, inilah keistimewaan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang ditinggal anaknya di waktu kecil. Jadi Bapak Ibu, jika ada keluarga kita yang mengalami hal demikian, beri kabar gembira kepada mereka bahwa jangan pernah bersedih, jangan pernah
merasa galau jika ditinggal oleh 2 orang anak. Memang berat, ya pasti berat. Ya. 1 orang saya tinggal anak kita berat saja. Tapi itulah kalau berat dia, kalau suatu itu ujiannya berat, tentu hadiahnya juga besar. Kalau hadiah ujiannya nggak berat, hadiahnya juga kecil. Makanya berbanding lurus apa yang kita alami dan kita lalui, berbanding lurus dengan apa yang kita peroleh nanti di akhirat kelak. Nah, inilah hiburan bagi kita. Karena orang beriman itu tidak ada hiburan yang paling menarik, yang paling bagus, yang paling tepat bagi dirinya, melainkan mereka akan mendapatkan pertolongan dari anak-anaknya sehingga mereka bisa berkumpul di surga nanti. Bagaimana disampaikan oleh Ustaz Khairul Anam tadi. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat adalah syafaat para muazzin. Ini luar biasa ini. Saya ketika mengkaji bab syafaat ini tertegun saya. Masya Allah. Seorang muazzin pun bisa memberikan syafaat. Maka ternyata profesi muazzin yang kita sebut dengan Bilal itu mulia dalam Islam ini Bapak Ibu. Maka mulai saat itu saya berpikir jangan ada orang Islam lagi, jangan pernah kita lagi meremehkan para muazzin. Karena sebagian orang ada yang meremehkan. Apalah kerja Bapak itu. Seorang muazzin, Bilal. Semua orang pun bisa, kata mereka. Maka ini yang sampai kita berpikiran demikian. Rasul berkata, awwalu may yasfa'u yaumal qiyamatil anbiya. Orang yang pertama memberi syafaat di akhirat adalah para nabi, summa syuhada, kemudian para syahid, summal muazzinun, kemudian para muazzin. Para muazzin ini terkhusus kepada laki-laki saja ya Bunda ya. Ya nanti habis mengaji tauhid, karena sudah tahu keutamaan azan, dapat memberikan syafaat. Nanti khawatir saya para bunda datang ke masjid, ambil mic langsung azan. Jangan. Muazzin terkhusus kepada laki-laki saja. Maka kesempatan pemberi syafaat dari kalangan muazzin ini hanya pada kaum laki-laki saja. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, syafaat Al-Quran. Tadi ada syafaat para penghafal Al-Quran, berarti orangnya. Nah, karena mungkin setiap kita tak dapat syafaat itu. Karena tak semua kita menghafal Quran. Tapi mungkin semua kita membaca Al-Quran. Syafaat menghafal Quran. Itu yang kelima. Rasul bersabda, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan. Sesungguhnya ada di dalam Al-Quran itu 30 ayat. Ada satu surat yang terdiri 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu, akan memberikan syafaat kepada seorang itu lalu kemudian dia diampuni. Surat apa itu? Kata sahabat, wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Luar biasa ini Bapak Ibu. Surah Al-Muluk memberi syafaat di alam kubur yang kita pernah bahas, yaitu man qara'a tabarakalladzi biyadihil muluk mana'ahullahu min azabil qabri. Siapa yang membaca surat Tabarak pada satu malam, pada setiap malam, maka Allah akan cegah dia dari azab kubur. Di alam kubur orang itu tercegah dari azab kubur, maka nanti di akhirat orang itu akan diampuni dosanya dan akan diberikan syafaat kepadanya. Apa bentuk syafaatnya? Diringankan perjalanannya, yaitu diringankan perjalanan akhirat. Nanti di akhirat itu Bapak Ibu perjalanan kita sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Meninggal kita, masuk kita ke alam barzakh, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berada di alam kubur sampai kiamat datang. Tuh. Kemudian datanglah periode kiamat. Setelah kiamat terjadi, dibangkitkan kita. Yaumul ba'ats.
Telah dibangkitkan, digiring kita ke padang mahsyar, ardul mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dihisap seluruh apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Kelima. Kemudian dihitung amal kita, yaumul hisab. Kemudian ditimbang, yaumul mizan. Setelah ditimbang, dihitung, diberikan catatannya, dihitung, ditimbang, diberikan catatannya, suhuf. Apa yang pernah kita lakukan, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian baru kita digiring ke jembatan Shiratal Mustaqim. Yang tak selamat masuk neraka, 9-nya. Yang selamat dia akan berada di ujung jembatan yang disebut dengan qantarah, 10. Yang ke-11, ada orang-orang yang tertahan di Al-A'raf. Dia belum masuk surga, belum masuk neraka. Yang ke-12, baru mereka masuk surga. Yang ke-13, mereka orang-orang yang masuk neraka tadi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dari orang-orang yang telah kita sebutkan sebelumnya. Termasuklah syafaat para penghafal Al-Quran. Nah, begitu panjangnya nanti perjalanan kita. Maka kita ingin mendapatkan syafaat ketika kita berada di padang mahsyar. Nah, itulah syafaat bacaan Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran yang dibaca, maka semakin besar syafaat yang akan diperoleh. Tapi sungguh sangat malang Bapak Ibu, masih banyak di antara saudara-saudari kita yang katanya hidup di abad modern ini tidak bisa membaca Al-Quran. Saya pernah baca di Republika penelitian, ambil sampel secara random, secara acak. Kesimpulan dari penelitian itu hanya 35% orang Islam bisa membaca Al-Quran. Padahal kita ini penduduk mayoritas Muslim, tapi hanya sebagian kecil saja, 35% yang bisa membaca Al-Quran. Kalaulah ditanya tentang tajwidnya, mungkin lebih sedikit lagi. Bagaimana mereka bisa membedakan antara huruf Qa dan huruf Ka. Qul huwallahu ahad, kata kalau Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu Esa. Maka itu tajwid namanya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dibacanya la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu mabuk. Sya dengan sa. Itu sudah berbeda makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matilah bagi Allah. Itu kalau itu mungkin yang ditanya, mungkin hanya sedikit yang benar membaca Al-Qur'annya. Makanya kalau kita berhasil membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian kita senantiasa membaca Al-Qur'an surah Al-Muluk dan surah-surah yang lain, maka barulah Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, ini yang kita harapkan nanti Bapak Ibu. Kemudian yang ke-6, syafaat puasa. Nah, ini amalan puasa. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, qala siyamu wal Qur'an yashfa'an lil abdi. Puasa, amalan puasa dan amalan Al-Quran. Dua itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku melarangnya. Aku mencegahnya untuk makan, wasyahwat bin nahar, pada siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah aku syafaat kepada orang tersebut. Dapatlah dia syafaat dari syafaat Al-Quran itu dengan catatan dia mengerjakan puasa dengan benar, kemudian meninggalkan perkara-perkara syubhat. Karena ternyata tidak semua orang berpuasa itu nanti mendapatkan syafaat Bapak Ibu, karena puasanya tidak bernilai. Wa kam min shaimin la siyama lahu illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasanya tidak bernilai kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa hanya itu yang mereka peroleh? Karena di siang harinya mereka mengerjakan kebatilan, siang harinya mereka melakukan dosa besar. Dia tetap berpuasa, tapi tidak mencuri. Dia tetap berpuasa, tapi tetap menyebut-nyebut keburukan orang lain. Dia berpuasa,
tetapi masih melanggar aturan agama lainnya. Dia menahan makan, menahan minum, tetapi dia tetap melakukan kebatilan-kebatilan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Tidak ada dari puasanya itu melainkan dia mendapatkan rasa lapar dan haus belaka. Nah, kita tak ingin setiap amal ibadah puasa kita, apakah puasa bulan Ramadan, apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa 3 hari setiap bulan, apakah puasa-puasa yang lainnya, kita tidak ingin puasa kita itu bernilai sia-sia. Nah, mesti menjaga hak-hak puasa tersebut. Oke, baik, yang terakhir adalah yang keenam, yang ketujuh ya, syafaat malaikat. Syafaat malaikat. Bentuk syafaat malaikat adalah orang-orang yang meyakini keberadaan malaikat dan tidak mengingkari malaikat. Maka malaikat nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang sentiasa mengagungkan para malaikat. Wa kam min malakin fis samawati la tu'ti syafa'atum illa min ba'di idzni. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkannya bagi siapa yang dikehendaki dan dia ridhoi. Ini syafaat malaikat ini dia minta pertolongan juga kepada Allah sama seperti syafaat yang lain. Dan yang terakhir syafaat agung, itu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat agung Rasulullah ini disebut dia syafaat agung karena banyak bentuk syafaat yang akan diberikannya. Syafaat yang pertama ialah syafaat bagi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini seperti apa, Ustaz? Yaitu orang yang melakukan misalnya semasa hidup dia tak pernah sholat, mungkin dia banyak melakukan maksiat, maka orang tersebut masih ada harapan untuk masuk surga dengan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anaknya tak ada yang menghafal Quran, mungkin dia tak bisa membaca Al-Quran, mungkin dia tak pernah azan, mungkin dia meninggal dalam keadaan tidak syahid, mungkin dia sedikit mengerjakan amal tidak berpuasa, tetapi dia masih mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih mau berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut masih berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Rasul bersabda dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala kullu nabiyyin sa'ala su'alan, setiap nabi meminta untuk memberikan syafaat. Qala li kulli nabiyyin da'watun, setiap nabi itu ada doanya. Qad da'a biha fastujiba faja'altu da'wati. Kalau mereka para nabi itu berdoa dan doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastujiba faja'altu da'wati, sementara doaku yaitu syafaatku li ummati yaumal qiyamah, untuk dia nanti di hari akhirat. Nah, ini disebutkan doa syafaat bagi pelaku dosa besar tadi. Inna syafaati li ahli kabair. Inna ummati inna syafaati li ahli kabair min ummati. Okay, baik. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat agung dari baginda Rasul tadi, orang yang masih memiliki iman. Yang penting dia masih beriman, Bapak Ibu. Beriman walaupun imannya itu sebesar biji sawi. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam bab tauhid disebutkan nanti seluruh para manusia itu datang kepada nabi-nabi mereka. Datang mereka kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, syafaatilah kami. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, syafaatilah kami. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, syafaatilah kami. Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat. Lalu kemudian datanglah kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, kami ingin mendapatkan syafaat darimu. Nabi Isa pun mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kalian kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Muhammad dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, berilah kami syafaat. Kata Nabi Muhammad, sebentar, saya akan tanya dulu kepada Allah. Kemudian, ya Allah, ada di antara umatku yang datang kepadaku ingin meminta syafaat darimu. Apakah mereka masih punya iman? Kata Rasulullah, mereka masih punya iman. Maka kata Allah, isfa, berilah mereka syafaat ya Muhammad, fa innaka musyaffi'. Maka sekarang engkau itu bisa memberikan syafaat. Nah, itu masih ada iman Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak ada iman, maka tidak dapat beri syafaat lagi. Maka dalam hadis ini disebutkan, Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamati sufi'at faqultu ya rabbi adkhil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu adkhil jannata man kana fil qalbihi adana syai'in faqala Anasun ka'anni anzuru ila asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda, jika hari kiamat tiba maka aku diberi syafaat. Lantas aku berkata, wahai Rabb, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang hatinya masih ada sebiji sawi iman. Lalu mereka pun masuk. Kemudian aku berkata, masukkanlah dalam surga siapa saja yang hatinya ada iman, sekalipun dalam tingkatan yang paling rendah. Anas berkata, seakan aku melihat jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah orang yang masih ada iman sedikit saja, maka mereka berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syafaat uzma Bapak Ibu. Kemudian syafaat yang ketiga adalah untuk meninggikan derajat penghuni surga. Luar biasa sekali. Mungkin kita nanti berada di surga paling bawah Bapak Ibu. Karena kita sering berselawat kepada beliau. Karena mungkin kita mengunjungi raudhahnya, mengunjungi kuburnya. Kemudian kita senantiasa mengagungkannya. Kemudian kita memuliakannya. Lalu kita masuk surga, maka Rasul pun datang kepada Allah untuk memberi syafaat kepada penghuni surga, yaitu menaikkan derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ana awwalus syafi', sayalah orang yang pertama memberi syafaat di fil jannah, di dalam surga. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya. Para nabi tidak percaya, tak dibenarkan. Ma suddiqtu minal anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummati illa rajulun wahidun. Nabi bersabda, aku adalah pemberi syafaat pertama di surga. Tidaklah seorang nabi dibenarkan oleh umatnya sebagaimana aku dibenarkan. Maknanya nabi-nabi yang lain itu tak dibenarkan untuk bersyafaat sebelum syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh di antara para nabi ada yang tidak dibenarkan oleh umatnya sama sekali, kecuali hanya orang-orang laki-laki saja. Maksudnya ada di antara nabi itu tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya, kecuali hanya beberapa nabi saja. Tapi Nabi Muhammad SAW dia akan memberikan syafaat kepada seluruh penghuni surga dengan dinaikkan derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah orang yang meninggal di kota Madinah. Ini keutamaan meninggal di kota Madinah Bapak Ibu. Maka beruntung terkadang orang-orang yang berangkat haji, mereka meninggal di kota Madinah. Banyak kita dapat kabar bahwa ada orang yang sedang haji. Di antara yang kemarin adalah Mbah Maimun Zubair. Ternyata Allah cabut nyawanya ketika berangkat haji. Keistimewaan sangat besar Bapak Ibu. Sudahlah diambil dalam keadaan suci bersih, kemudian diwafatkan pula di kota haram. Madinah dan Mekah. Namanya kota haram. Haramain. Maka yang kita inginkan dalam hidup ini adalah penutupan yang baik. Seperti apapun masa muda kita dahulu, itu tak penting. Apakah dulu kita seorang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, kemudian mungkin banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan. Yang penting sekarang kita masih diberi kesempatan hidup, dan mari kita tutup usia kita dengan penutupan yang baik. Berbahagialah kepada Bapak Ibu yang masih diberi kesempatan untuk beramal. Karena dalam satu hadis sebutkan, idza aradallahu bi 'abdin khairan
apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pakai hamba tersebut. Allah pakai hamba tersebut. Sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana ciri-cirinya seorang hamba itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kami ini termasuk orang yang dipakai? Maka kata Rasulullah, liwaffiquhu li amalin sholihin qabla mautih, yaitu diberinya taufik, dimudahkannya untuk beramal sebelum dia meninggal. Itulah tanda orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah usia kita, bertambah ketaatan kita. Bertambah umur kita, bertambah amal ibadah kita. Bertambah apapun yang bertambah umur, bertambah usia, maka amal ibadah kita pun bertambah. Maka itu adalah tanda kita sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kita dalam keadaan dipakai itu, maka subhanallah. Meninggal kita dalam keadaan sedang haji, subhanallah. Meninggal kita ketika umrah di kota Madinah, subhanallah. Kata Rasulullah, man istata'a ayyamuta bil madinati, siapa yang ingin wafat meninggal di kota Madinah, falyamut biha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni, sungguhnya aku, asfa'u liman yamutu biha, akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota tersebut. Luar biasa Bapak Ibu. Meninggal kita di sana, dibawa jenazahnya kembali ke Indonesia, tak ada masalah. Yang penting di mana kita menutup usia kita. Oke, baik. Yang terakhir, yang kelima, yang E, ya, meninggalnya tidak dalam keadaan syirik, tidak menjadi pelaku syirik. Syirik kita semua sudah tahu, yaitu meyakini kekuatan atau pemberi rezeki atau memberikan penyakit, kesehatan selain kepada Allah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hanya Allah sajalah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Namun meskipun demikian, tidak berarti kita tidak berikhtiar, tidak berusaha. Tetap kita berikhtiar, tetap kita berusaha, namun kita meyakini semua yang berlaku dalam semesta ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggal, maka insya Allah Rasul pun akan perjuangkan kita nanti di akhirat kelak. Kalau bukan Rasul yang memperjuangkan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Apalagi ada orang-orang yang sempat menghina Rasul. Allah Akbar. Sempat melecehkan Rasul, sempat melecehkan ajaran Rasul, melecehkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin nanti Rasul itu akan memperjuangkan dia di hadapan Allah? Bagaimana mungkin Rasul akan menolong orang tersebut di hadapan Allah? Sementara semasa hidup di dunia, dia lecehkan namanya, lecehkan agamanya, dia lecehkan Al-Quran dibawanya, dia lecehkan para ulama yang menjadi pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang taat, yang tidak melecehkannya, yang tidak menghinanya, yang senantiasa mengagung-agungkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah pertolongan, syafaat yang kita harapkan nanti, yang kita dambakan nanti ketika kita berada di akhirat. Dalam satu syair sering kita sebut, wa turja syafa'atuhu, dan diharapkan syafaat-syafaatnya. Syafaat siapa yang masuk di sini? Syafaatul uzma, syafaat agung. Insyaallah setiap kita yang beriman akan mendapatkan syafaat agung ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, baiknya sepertinya ada paham semua nih Ustaz.
Pembahasan kita tak berat hari ini ya. Alhamdulillah. Dan siap-siap sholat Jumat. Oke, baik Pak, baik. Baik. Ya. Di situ ada orang bertanya dengan baca surah Al-Muluk. Ya. Dalam hadis disebutkan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin. Siapa yang baca surah Al-Muluk setiap malam, maka dia akan mendapat keringanan di alam kuburnya. Ternyata bukan hanya di alam kubur keringanan itu, nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat. Karena inna surata salasina ayatan sufiat, dia akan memberikan syafaat fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, ya, jika ingin mendapatkan syafaat yang lebih besar, maka perbanyaklah membaca surah Al-Muluk. Dan jika ingin mendapatkan syafaat yang lain, maka bacalah Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Disebut surah Al-Muluk karena surah Al-Muluk sebagai perwakilan. Bukan berarti hanya surah Al-Muluk, tapi Al-Quran secara menyeluruh. Kira-kira begitu, Bunda. Karena ada mengatakan hadis surah Al-Mulk malam hadis lemah. Apakah benar? Oh tidak, itu bukan hadis lemah Bapak Ibu. Nah, itu bukan hadis lemah. Biar saya bukakan hadisnya. Nah, ini terkadang sangat. Bentar ya. Ada pertanyaan ini, Ustaz. Ya, baik. Dari Bu Irma. Ustaz, kalau tentang surat Al-Mulk, apakah dengan sering dibaca atau bagaimana, Ustaz? Ya, tadi sudah kita jawab, Ustaz. Dibaca setiap malam sebelum tidur. Nah, Dari ini ada lagi pertanyaan. Siti Juleha, gimana dengan orang yang melakukan kesyirikan padahal tersebut paham agama dengan baik tapi kekeh tidak mau diingatkan dengan alasan dia seorang kiai? Mohon masukannya, gimana cara menyadarkannya? Ya, biasanya kalau kiai tak mungkin kiai itu melakukan kesyirikan, ya. Kalau kiai artinya yang paham agama, ya, yang mengerti seluk-beluk tentang agama, tak mungkin, karena syirik ini adalah perkara dasar yang mesti diketahui oleh setiap orang, bukan hanya kiai. Bahkan kita pun tidak kiai, saya misalnya Ustaz Anam tak berani melakukan perbuatan syirik. Nah pertanyaan, tapi dia kiai juga Ustaz, dia punya pesantren juga misalnya, dia pakai sorban juga, tapi dia melakukan kesyirikan. Nah berarti zohirnya saja yang kiai, keilmuannya tidak seorang kiai. Karena aksesoris itu siapapun bisa pakai. Oke Ustaz, mungkin dia keilmuannya bukan seorang kiai. Bagaimana cara kita untuk menyadarkannya? Ya, menyadarkannya yang pertama bisa dengan menyampaikan secara langsung. Tapi tak mungkin rasanya Ustaz, karena dia pasti lebih paham daripada saya. Oh begitu. Ya. Kalau diberikan dia buku bagaimana? Mungkin tak mau dia baca Ustaz. Oh begitu. Kemudian kalau diajak dia ikut tausiah, oh tak mungkin juga Ustaz. Apapun yang kita usahakan tak masuk ke dalam pikiran dia Ustaz. Ya, kalau sudah begitu kita hanya tinggal berdoa saja. Usaha ikhtiar secara manusiawi sudah kita lalui. Kita beri nasihat tak dia dengar. Karena dia lebih tinggi, merasa lebih tinggi. Kemudian kita beli buku tak dibacakannya. Kemudian diajak ikut majelis tak mungkin. Ya, karena dia seharusnya mengisi.
Semua ikhtiar manusia sebagai manusia sudah kita usahakan, tapi tidak juga berubah. Nah, senjata kita adalah senjata yang mendoakan lagi. Mendoakan dia. Dan sampai nanti kita ingin memberi kesadaran yang baik kepada dia, dan itu terjadi hubungan tidak harmonis. Nah, ada mungkin secara persuasif Bapak Ibu, persuasif itu secara kedekatan emosional. Kalau mampu kita dekat dengan dia, secara kejiwaan, kita teman akrab, nah disitulah kita masuk. Sebenarnya ada satu metode lagi. Kalau kita tidak bisa menasihati orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang lebih berilmu daripada kita, maka kita cari orang yang dia hormati. Misalnya saya orang awam menasihati saya, mungkin saya tidak terima, mungkin begitu. Tetapi ketika orang awam ini datang kepada yang lebih senior, yang orang senior itu saya hormati, saya akan cepat dengar cakap dia, cepat dengar omongan dia. Nah, begitu mungkin caranya Bunda. Jadi kalau ikhtiar yang tadi saya sebutkan tak bisa juga, cari orang yang lebih senior pada dia, orang itulah yang akan menasihatinya nanti. Kalau kita paksakan juga diri kita, bisa jadi itu akan berakibat buruk. Nah, jangan dipaksakan. Mungkin kira-kira begitu. Nah, baik. Tadi ada yang bertanya tentang surat Al-Muluk tadi. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Salam. Hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a tabarakalladzi al-muluk biyadihil muluk kulla lailatin, tiap malam mana'ahullahu min azabil qabri. Allah cegah dia dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah. Kami pada masa Rasul menyebutnya usammiha al-mani'ah. Karena surat yang mencegah dari azab kubur. Wa innaha fi kitabillah suratun. Karena sebelumnya kitab Allah itu ada satu surat. Siapa yang membacanya setiap malam, maka dia telah melakukan amalan baik dan banyak. Dan ulama dalam hadis ini semuanya menganjurkan untuk membaca surat Al-Muluk tadi. Ini semuanya memerintahkan kita untuk senantiasa membaca surat Al-Muluk. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga demikian. La yanamu hatta yaqra'a bi tanzil sajadah wa tabarak. Rasul tidak tidur sebelum membaca surat Sajadah dan surat Al-Muluk. Dalam surat Tirmizi, surat Abu Daud banyak sekali riwayatnya. Kemudian dalam riwayat Hakim banyak sekali riwayatnya. Nah, jadi tidak ada yang melemahkannya. Karena banyak riwayat yang menguatkan satu riwayat tadi. Kira-kira begitu, Bu. Apalagi ini masalah amaliyah. Amaliyah, ya, kita andai pun hadis itu hadis dhaif, maka kita boleh saja mengamalkannya. Karena amaliyah. Bukan berkaitan dengan hukum, apalagi berkaitan ilmu akidah. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustadz, Ibu Endang. Baik, silakan Nek. Ya, ini Ustadz, misalnya ibunya sudah tua, belum melaksanakan sholat, tapi agamanya Islam, tapi anaknya yang terkecil itu hafal Al-Quran 30 juz. Apakah dapat mahkota juga orang tuanya, Ustadz? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat baik sekali. Setiap orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya, ya, lalu kemudian anak itu menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka Allah akan berikan mahkota kemuliaan di dalam surga nanti. Apakah orang tuanya yang mendapatkan syafaat? Jawabannya iya. Oh, kalau begitu enak berarti Ustaz. Saya tak perlu ibadah, saya tak perlu solat, tak perlu puasa, tak perlu mengaji. Cukup saya sekolahkan anak saya jadi seorang hafiz. Lalu kemudian nanti saya mendapatkan syafaat dong. Nah, begini. Ya. Proses syafaat itu setelah semuanya masuk surga terlebih dahulu dan yang masuk neraka terlebih dahulu. Kan ditimbang tadi ya, Ibu ya. Kan perjalanan akhirat sudah saya sebutkan tadi. Setelah melewati sirat,
yang tak selamat terjatuh ke neraka. Masuk neraka, disitulah mulai apa namanya? Mulai penyiksaan. Nah, sementara anak tadi belum lagi sampai ke surga, berjalan lagi melewati Qantara, sampai di surga mereka dicarikan tempat yang layak oleh Allah berdasarkan amal tadi. Berdasarkan lama, yang lain sudah berkumpul dengan keluarganya, dengan anak, dengan istrinya, dengan orang tuanya. Yang satu ini tak berkumpul dengan ibunya misalnya. Maka disitulah baru dia mengadu kepada Allah. Dia ajukan aduan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah cari orang tua saya di sini, setiap sudut surga ini. Tapi saya tak temukan. Di mana orang tua saya? Dan ditengok, diceklah di bank data. Kira-kira begitulah gambarannya. Dia tengok di CCTV. Dan bayangkan CCTV dunia ya, Bu ya. CCTV ternyata ayahnya yang tak solat tadi, ibu tak solat tadi sudah dipanggang di dalam neraka. Disitulah baru dia datang kepada Allah untuk menyelamatkannya. Diselamatkan orang tuanya itu, baru masukkan ke surga dan dimandikan di telaga Al-Kautsar. Dan di surga barulah dia dipasangkan lagi mahkota kemuliaan. Nah, anak yang berhasil menghafal Al-Quran itu lebih cepat dia menolong orang tuanya yang masuk neraka tadi. Dalam hadis sebutkan alladzi istaujabun nar, orang-orang yang masuk neraka. Man qara al-Qur'an wa hafizahu, siapa baca Al-Qur'an dan lalu menghafalnya, adkhalahul jannata, Allah masukkan ke dia surga. Wa syaffa'a asra min ahli baitihi, dia memberikan syafaat 10 dari anggota keluarganya. Alladzi istaujabun nar, yang telah lebih dahulu masuk surga, masuk neraka. Kira-kira gitu nih. Artinya gini, oh berarti jangan kita berleha-leha, mentang-mentang anak kita hafal Quran, kita tak sholat, nanti kan masuk surga juga kita Ustaz. Karena ada syafaat Nabi, betul ada syafaat Nabi. Tapi direndang dulu kita nanti. Dioseng-oseng. Ya Ustaz Anam ya. Ustaz Anam oseng-oseng Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ya kira-kira begitu Nek. Nah biasanya kalau ada orang tua menengok anak itu hafal Quran, dia langsung insaf biasanya itu Bapak Ibu. Terharu dia. Oh begitu. Biasanya begitu. Karena saya sudah menyaksikan orang-orang yang ikut belajar tempat kita dan anak berhasil Al-Quran, orang tuanya sangat terharu sekali. Dan akhirnya muncul rasa ingin beribadah lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupi sampai di sini. Terima kasih Ustadz Wandi atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk ikut hadir di majelis ilmu ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.